Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya mau wiring panel untuk pompa satu pas ya. Dua pompa satu pas ini panel transfer dengan menggunakan biasa rangkaian saya ya, dengan auto trip, ada backupnya. Nah ini karena satu pas ya, jadi rangkaiannya untuk kabel powernya yang ke motor dari MCB ini agak beda sedikit ya wiringnya. Kenapa beda sedikit akan saya jelaskan ya. Ini saya menggunakan kontaktor dan overload 3 pas ya, dengan MCB tentu saja satu pas karena pompa yang kita pakai adalah pompa satu pas. Nah saya wiringnya ini agak berbeda dikit untuk kabel powernya. Ini satu pas yang masuk adalah kita pakai fasa R ya. Fasa R masuk ke MCB utama. MCB utama kita pakai 16 ampere ya. Lalu output dari MCB utama ini kita jumper ke untuk MCB pompa 1 dan MCB pompa 2 dan MCB kontrol nantinya ya. Nah dari MCB pompa 1 yang besarnya 10 ampere masing-masing ini saya pakai pompanya yang 1,6 kW ya, jadi 1600. Untuk satu pas kan berarti 1600 dibagi 220 sekitar 7 amperan ya, 7 amperan. Oke, 7 ampere maksimal yang masuk ke dalam sini. Penggunaan 10 ampere untuk MCB satu pas sudah cukup ya, sudah cukup. Kita masukkan ke dalam kontaktor yang 3 pas. Nah bagaimana caranya bisa, apakah menggunakan satu jalur saja, L1 saja, L2 lalu langsung ke motor, atau dipakai 3 seperti saya seperti ini. Nah ada dua cara sebenarnya, ada dua cara menggunakan kontaktor 3 pas untuk menggerakkan pompa satu pas. Cara wiringnya ya, cara wiring kabel powernya. Dan ini penting diketahui karena kalau salah caranya nanti overload ini nggak akan kerja ya. Overload ini nggak akan kerja sebagai safety, pengaman agar motor tidak terbakar bila terjadi kelebihan beban. Oke, cara pertama adalah cara yang saya gunakan ya. Saya gunakan MCB nya 10 ampere, kontaktornya saya pakai yang 9 ampere, dan overloadnya yang range nya 4 sampai 6 ampere ya. Ini 4 sampai 6 ampere ya teman-teman, saya lihat itu ya, RD10 4 sampai 6 ampere range nya. Kenapa saya pakai karena saya pakai kontaktor dan overload dengan ukuran dan kapasitas yang seperti ini, maka jalur untuk kabel powernya ini berbeda ya, berbeda dengan sistem yang satunya lagi, nanti akan saya jelaskan ya. Nah kita coba saya terangkan sistem yang seperti ini. Jadi dari MCB power ini saya tarik satu kabel ke arah L1 ya, ke L1 ini tidak saya jumper ke L2 L3, tapi saya luruskan langsung tembus ke bawah melalui overload dan keluar di T1 ya, T1. Nah dari T1 ini saya naikkan lagi kabelnya ya ke T2. Jadi output dari T1 adalah input T2, lalu jalur kabelnya naik ke atas dan keluar di L2 ya. L2 output L2 saya masukkan ke input L3 ya. Lalu outputnya ke T3, dan 3 baru ke pompa ya, baru ke pompa atau ke motor. Nah ini ya, ini ya. Kenapa saya gunakan sistem seperti itu? Karena teman-teman lihat ya, ini ampere dari motor yang akan kita pasangkan kontaktor overload ini ada 7 ampere, sedangkan saya pakainya kontaktor yang 9 ampere dan overload yang range maksimal itu di 6 ampere. Ini untuk menjaga agar ketiga jalur yang masuk ke overload ini semuanya membaca. Karena thermal overload ini kalau membaca satu saja ya itu tidak bekerja sebagaimana mestinya ya. Jadi kerjanya tuh membaca keseimbangan arus antara T1, T2 dan 3. Yang benar tuh seperti itu ya. Jadi baca tiga-tiganya. Kalau satu aja ini cenderung akan cepat rusak ya. Overload ini ada kemungkinan gagal untuk trip ya. Ada gagal untuk trip. Karena dipakai 3, maka range-nya yang saya pakai adalah 4 sampai 6 ampere.
pemakaian 7 ampere di range maksimal 6 ampere menurut teman-teman tentu kekecilan ya. Sebenarnya enggak ya, karena maksimal di pemakaian untuk pompa itu untuk motor maksimal power yang beban yang bisa dibebankan itu yang paling bagus adalah 80% dari beban maksimal. Jadi kalau beban maksimal 7 ampere, 80% nya tentu sekitar di 6 ampere, dan ini ukurannya pas sekali. Nanti kita setting di maksimal di 6 ampere ya. Jadi fungsinya dibuat jalur seperti ini untuk menjaga keseimbangan ampere agar antara pembacaan overload di T1, T2 dan 3 itu seimbang ya, walaupun hanya satu pas yang masuk, tapi tapi jalurnya aja ya dibuat keluar masuk atas bawah seperti ini. Jadi dibacanya tetap seimbang antara T1, T2 atau 3 walaupun bawahnya sama aja ya, bebannya sama aja, tapi overloadnya ngebacanya ini adalah 3 beban yang dibaca dia. Oke, itu cara pertama. Cara yang kedua, teman-teman bisa dari MCB ini di jumper dari L1, L2, L3 bisa di jumper dengan ini, lalu yang bawah juga T1, T2, T3 di jumper dengan ambil salah satu fasa untuk masuk ke motor atau pompa. Nah, kalau dengan cara yang kedua ini teman-teman harus memperhatikan overloadnya ya, range overloadnya harus diperhatikan benar. Jadi kalau memakai cara jumper atas ya, dengan memakai overload yang range-nya minimalnya di 4, ini nggak akan bisa, karena overload membaca minimal di 4 ampere, sedangkan masuk ke sini 7 dibagi 3 sekitar 2,5 ya, 2,3, 2,4 ampere. Ini di bawah range minimal dari overload ini. Jadi overload nggak akan bisa baca dan nggak akan trip seandainya terjadi kelebihan beban. Jadi untuk pemasangan cara kedua yang harus benar-benar diperhatikan ada range dari pembacaan overload atau thermal overload ini ya, tidak boleh di bawah range minimal. Jadi seandainya yang masuk sini 2,3, range di minimal ini seenggaknya harus 2 atau 1,5 minimalnya ya. Jadi overload bisa baca seandainya terjadi kelebihan beban yang masuk ke thermal overload ini. Oke, saya rasa cukup bisa dimengerti ya teman-teman ya. Jadi kalau ada pertanyaan di seputar ini boleh teman-teman ditanya di kolom komentar. Oke, saya cukup sampai di sini informasi singkat ini. Terima kasih, kita bertemu next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.